Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terima kasih. Bab 421. Saat matahari tenggelam dan langit menjadi gelap, Dev bangun dan merapikan pakaiannya lalu bersiap untuk pergi ke perjamuan. Tapi Yuki masih tidur dengan pulas. Dev memanggilnya 2 kali, dan Yuki malah menggelengkan kepalanya. Kamu pergi saja sendiri, saya tidak ikut lagi, saya masih mengantuk, mau tidur. Dev menatap Yuki lalu akhirnya berbalik. Yuki memiliki liontin Gyo, kalau ada bahaya, Dev akan langsung tahu. Di dalam Hotel Sawasde. Hampir semua orang terkemuka di kota Surau sudah tiba, dan status Juan di kota Surau sekarang bertambah tinggi karena hubungannya dengan Dev. Saat ini bahkan Indrawan dan Willy juga bersikap sangat hormat kepada Juan. Orang-orang dari keluarga lain sangat ingin terhubung dengan Juan, mereka semua terlihat sangat cemburu karena Juan memiliki seorang putri yang baik. Tuan Dev sudah sampai. Seseorang berteriak, dan Dev terlihat mendorong pintu dan berjalan masuk. Semua orang berdiri di kedua sisi untuk menyambut Dev. Dev mengangguk kecil sebagai sapaan terhadap semua orang, lalu duduk di samping Juan. Semua orang juga kembali ke tempat duduk, wajah mereka terlihat sangat bersemangat, bisa duduk dan makan bersama dengan Dev adalah hal yang dinanti-nantikan oleh banyak keluarga konglomerat. Tuan Dev, saya dengar kalau Ketua Majelis Hans mengundangmu untuk menjadi bagian dari Majelis Perlindungan Hukum, dan memberikan posisi Ketua Majelis kepada Anda tapi Anda menolaknya. Indrawan terlebih dahulu membuka mulut dan bertanya pada Dev. Dev tersenyum ringan, saya masih memiliki banyak urusan, tidak sanggup menerima tanggung jawab itu. Semua orang yang mendengarnya menghela nafas mereka, posisi Ketua Majelis Perlindungan Hukum di kota Ithaka ditolak, sangat luar biasa, mereka akhirnya tahu sehebat apa kekuatan Dev. Perlu diketahui, itu adalah Ketua Majelis Perlindungan Hukum di kota Ithaka, kalau dibandingkan dengan Wali Kota Willy, itu jauh lebih besar, ini adalah jabatan yang diimpikan oleh banyak orang. Hari ini mari kita minum dengan baik, jangan membicarakan masalah lain. Juan tahu Dev paling tidak suka orang lain mencari tahu tentang urusannya, jadi dia mengangkat gelasnya dan menyuarakan pendapatnya. Benar, ayo minum, jangan membahas apapun. Indrawan menganggukkan kepalanya. Segera, perjamuan itu dimulai, dan semua orang mengobrol, namun dalam hati Dev mulai mengkhawatirkan Yuki. Dan pada saat ini, di luar area perumahan Bumi Indah, 2 orang yang mengenakan jubah hitam yang menyelimuti seluruh tubuh mereka sedang berjalan menuju area villa. Kedua orang itu melewati pos petugas keamanan begitu saja, tapi para petugas keamanan itu sepertinya tidak melihatnya. Perlu diketahui, di area perumahan elit seperti ini, orang asing tidak akan dibiarkan masuk begitu saja, apalagi kalau mereka mengenakan pakaian yang aneh, dilihat saja sudah tahu bukan orang baik. Tetapi tidak ada satu petugas keamanan pun yang menghalangi mereka berdua, dan membiarkan mereka masuk begitu saja. Apa kalian merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam? Tiba-tiba seorang petugas keamanan bertanya dengan heran. Ada apa? Kami semua tidak melihatnya, hanya kamu yang melihatnya. Seseorang membantah perkataan petugas keamanan itu. Tidak tahu, saya merasa sepertinya ada orang yang masuk ke dalam, ada tiupan angin yang membuat bulu kuduku bergidik. Petugas keamanan itu tampak bingung. Apa kamu melihat hantu? Hahaha. Petugas keamanan lainnya mulai tertawa. Petugas keamanan itu tidak mengatakan apapun lagi, dia meraih tongkatnya dan meninggalkan pos petugas keamanan untuk berpatroli di area villa. Bisa dilihat kalau petugas keamanan ini memenuhi tanggung jawabnya dengan baik. Namun, saat petugas keamanan itu membawa tongkatnya dan berbelok ke sebuah perempatan, dia melihat 2 sosok berpakaian hitam muncul di hadapannya, keduanya berbalut jubah hitam, dan hanya mata mereka saja yang terlihat. Siapa kalian? Petugas keamanan itu kaget, dan segera mengangkat tongkatnya dan bertanya. Salah satu dari 2 sosok berjubah hitam itu mengangkat tangannya dengan tiba-tiba, dan tubuh petugas keamanan itu seketika tersedot ke arahnya, lehernya tercekik, dan dia kesulitan bernafas. Bab 422. Sepasang mata petugas keamanan itu membelalak, dan tatapannya penuh kengerian, dia berjuang mati-matian tapi dia tidak bisa membebaskan dirinya sama sekali. Di mana Villa Dev? Salah satu sosok berjubah hitam itu bertanya dengan suara serak. Villa Tuan Dev ada di atas gunung, dia. Crack. Sebelum petugas keamanan itu menyelesaikan kalimatnya, lehernya dipelintir dan dia langsung terbunuh di tempat. Ayo. 2 bayangan hitam itu menghilang dalam sekejap setelah bicara, dan di detik berikutnya mereka sudah muncul di tempat berjarak puluhan meter jauhnya. Saat ini di dalam villa puncak gunung, Yuki sudah bangun dan merasa sedikit lapar, dia sedang memasak di dapur. 2 bayangan hitam itu diam-diam memasuki villa, dan Yuki bahkan tidak menyadarinya. Ternyata memang punya sedikit kemampuan, di seluruh villa perumahan Bumi Indah ini penuh dengan energi spiritual. Salah satu di antara mereka menarik nafasnya dalam-dalam dan berkata dengan senang. 2 orang itu duduk di sofa dengan semena-mena, dan saat Yuki sudah selesai memasak dan membawanya keluar, dia melihat ada 2 orang yang duduk di sofa dan piring di tangannya jatuh ke lantai. Siapa kalian? Bagaimana kalian masuk? Raut wajah Yuki memucat dan dia bertanya dengan takut. Kedua orang itu menatap Yuki bersamaan, dan mata mereka menunjukkan kegembiraan, tidak disangka Dev punya gadis kecil yang begitu cantik.
Kali ini sepertinya kita berdua tidak sia-sia datang kemari, gadis cantik seperti ini tidak boleh dilukai loh. Dua orang itu berbicara sendiri dan tidak memperdulikan Yuki, mereka menganggap Yuki sebagai mangsa yang sudah berada di tangan mereka sejak awal. Mendengar perkataan keduanya, raut wajah Yuki semakin jelek, dia tahu kalau dua orang ini datang untuk mencari masalah dengan Dev. Siapa sebenarnya kalian? Apa kalian tidak tahu kalau masuk ke rumah orang tanpa izin adalah perbuatan ilegal? Yuki mencoba untuk tetap tenang dan terus bertanya. Ilegal? Hahaha, kami berdua sejak awal tidak tahu apa itu ilegal. Memberitahu kamu juga tidak masalah, saya adalah pelindung kiri dari Lembah Palem, dan dia adalah pelindung kanan, Dev sudah membunuh seseorang dari Lembah Palem, dan kami datang untuk membalas dendam, di mana dia? Pelindung kiri bertanya. Dia tidak di rumah. Yuki menggelengkan kepalanya, dia melirik pintu kamar dan menemukan pintu kamar terbuka, dia bersiap berlari masuk ke dalam kamar dan menutup pintu, lalu menelpon Dev. Kamu tidak perlu berpikiran untuk melarikan diri, di hadapan kami, tidak ada satu orang pun yang bisa kabur. Pelindung kanan menatap Yuki dan berkata. Yuki tidak memperdulikan hal itu, dia menggertakkan giginya lalu berlari menuju kamar tidur. Gadis kecil ini tidak patuh, sudah kubilang kamu tidak akan bisa kabur. Pelindung kanan mendengus dingin, dan tubuhnya tiba-tiba tiba di belakang Yuki, dan langsung meraih Yuki. Namun pada saat dia hendak menangkap Yuki, liontin giok yang dipakai oleh Yuki tiba-tiba memancarkan cahaya merah dan membuat tubuh pelindung kanan seketika terlempar. Yuki berlari ke dalam kamar, dan mengunci pintu dengan rapat, dan bernafas dengan terengah-engah. Senjata pelindung diri. Pelindung kanan menatap telapak tangannya yang sedikit gemetar, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Pada saat bersamaan, Dev yang sedang minum di Hotel Sawasde tiba-tiba merasa tubuhnya gemetar, dan gelas anggur di tangannya langsung jatuh ke lantai dan pecah. Tuan Dev, ada apa? Dev, apa yang terjadi? Tatapan semua orang tertuju pada Dev, tapi Dev tidak punya waktu untuk menjelaskan dan dia langsung menghilang di tempat, dan segera muncul di jendela dan melompat turun. Semua orang tercengang, mereka bergegas pergi melihat, ini gedung setinggi belasan tingkat, dia melompat turun begitu saja. Saat semua orang melihat ke bawah melalui jendela, mereka tidak menemukan sosok Dev lagi. Dewa, Tuan Dev benar-benar dewa. Indrawan berteriak dengan kaget. Bab 423. Di dalam villa perumahan Bumi Indah, tangan Yuki gemetaran dan dia mengeluarkan ponselnya untuk menelpon Dev, tapi sebelum dia menelpon, panggilan Dev sudah masuk terlebih dulu. Dev, ada dua orang dari Lembah Palem, mereka tampaknya sangat hebat, sekarang sedang berada di ruang tamu, saya sudah mengunci diri di dalam kamar. Yuki berkata dengan gelisah pada Dev. Dev yang mendengarnya merasa jantungnya tercekat, orang-orang dari Lembah Palem itu, bagaimana mungkin bisa dihentikan dengan sebuah pintu? Kamu tetaplah di dalam kamar, saya akan segera sampai. Selesai bicara, Dev meningkatkan kecepatannya hingga batas ekstrim dan membuat angin berhembus di telinganya. Di ruang tamu, pelindung kanan dan pelindung kiri dari Lembah Palem tidak berniat mendobrak pintu, melainkan duduk tenang di sofa dan berbincang. Dev ini benar-benar lumayan, dia bahkan bisa membuat senjata pelindung diri, kalau orang seperti dia bisa dimanfaatkan oleh Lembah Palem, maka akan menjadi senjata yang hebat. Pelindung kanan berkata dengan mata yang penuh kekaguman. Anak itu pasti sangat sombong dan angkuh, bagaimana mungkin dia mau bergabung dengan Lembah Palem, tidak usah membuang-buang energi. Pelindung kiri menggelengkan kepalanya. Sesombong apapun seseorang, mana mungkin bisa lolos dari teknik melahap rohku. Sampai pada saatnya, dia akan melakukan apapun yang kuperintahkan padanya. Pelindung kanan mengangkat sudut bibirnya dan mengulurkan tangan kanannya, dan tangan kanannya terlihat ditutupi oleh kabut berwarna hitam. Pada saat ini, Dev sedang bergegas pergi ke villa perumahan Bumi Indah, dan saat melihat dua orang itu duduk di ruang tamu dan tidak menerobos ke dalam kamar, Dev akhirnya merasa sangat lega. Melihat Dev akhirnya menunjukkan diri, pelindung kanan dan pelindung kiri dari Lembah Palem bangkit berdiri, dan tatapan mereka menatap Dev dengan sedikit kaget. Kamu Dev? Tanya pelindung kanan. Mereka tidak menyangka Dev masih begitu muda, tapi sudah bisa memiliki kemampuan seperti itu, kalau benar-benar bergabung dengan Lembah Palem, maka dia pasti akan menjadi seorang Archmage. Kalian orang-orang dari Lembah Palem? Dev bertanya dan mengernyitkan keningnya. Benar, kami pelindung kiri dan pelindung kanan dari Lembah Palem, kamu sudah membunuh anggota Lembah Palem, kami tidak akan membiarkanmu, hanya saja kamu masih begitu muda dan menjanjikan, kultivasimu juga luar biasa, kalau kamu bersedia bergabung dengan Lembah Palem, saya bisa membiarkanmu tetap hidup. Pelindung kanan berkata sambil mengangguk. Dev mendengus dingin, Lembah Palem yang sampah seperti kalian, saya tidak sudi menjadi bagian dari kalian, hari ini kalian sudah membuat istriku kaget, nyawa kalian tidak akan selamat. Apa yang saya katakan? Anak ini pasti sangat sombong dan arogan, bagaimana mungkin mau bergabung dengan Lembah Palem, jangan banyak omong kosong lagi, pukul sampai mati saja. Pelindung kiri berkata dengan tidak sabar. Jangan gegabah, serahkan padaku. Pelindung kanan menyeringai, dan kabut hitam di tangannya tiba-tiba menjadi semakin tebal, lalu dengan jentikan jarinya, kabut hitam itu melesat ke arah Dev.
Melihat situasi ini, Dev seketika merasa senang, dia berpura-pura tidak bisa menghindar tepat waktu dan membiarkan kabut hitam itu masuk ke dalam tubuhnya. Saat kabut hitam itu masuk ke tubuh Dev, dan Tian Dev langsung menyerapnya, dan seni konsentrasi hati mulai menyempurnakan energi kabut hitam. Hahaha, bocah, kamu punya sedikit keterampilan saja sudah menyombongkan diri, sekarang kamu sudah terkena teknik melahap rohku, jadi kamu harus mendengarkanku dengan patuh. Pelindung kanan melihat Dev yang tidak mengelak seketika tertawa terbahak-bahak. Sedangkan pelindung kiri tertegun sejenak, dengan kemampuan seperti itu, bagaimana cara anak ini membunuh Vanir dan Inspektur Kiri? Lantas dua orang itu dibunuh diam-diam. Pasti, Vanir itu sangat bernafsu, kalau sudah diracuni oleh seorang wanita, dia tidak akan peduli pada apapun lagi, apa kamu tidak lihat istri Dev begitu cantik? Mungkin saja Vanir si tua bangka itu terjebak dalam perangkapnya. Pelindung kanan berkata dengan jijik. Kabut hitam itu dengan cepat disempurnakan dalam dantian Dev, lalu Dev pura-pura menatap. Bab 424. Pelindung kanan tercengang dan menatap Dev dengan heran, bocah, kamu masih punya pikiran sekarang. Kenapa tidak punya? Dev bertanya balik. Sialan, apa yang terjadi? Kamu tidak mungkin gagal melakukan teknik melahap roh kan? Pelindung kiri memakinya. Tidak mungkin, pasti tenaga yang kugunakan terlalu kecil. Pelindung kanan berkata lalu telapak tangannya tiba-tiba melambai, dan kali ini kabut hitam yang lebih besar langsung menyelimuti Dev. Dalam sekejap, kabut hitam itu memasuki tubuh Dev, dan mata Dev kehilangan cahayanya, sosoknya tampak menjadi kusam. Hahaha, lihatlah, kali ini berhasil kan, kekuatan bocah itu lumayan juga, dia memiliki energi spiritual yang melindungi pikirannya, pasti itu yang membuat serangan tadi gagal. Melihat penampilan Dev, pelindung kanan tertawa keras. Pada saat ini di dalam tubuh Dev, kabut hitam itu sedang berusaha keras menyerbu ke kepala Dev, tapi sayangnya, kabut itu terbungkus rapat oleh dantian Dev, dan seni konsentrasi hati juga bekerja dengan cepat. Apakah berhasil? Cepat kamu coba. Kata pelindung kiri. Bocah, kemari dan pijat bahuku. Pelindung kanan melambaikan tangannya pada Dev. Tatapan Dev kosong, dan dia berjalan perlahan menuju pelindung kanan, lalu berdiri di belakang sofa dan memijat bahu pelindung kanan. Kamu sudah lihat kan, sebagus apa teknik melahap rohku? Pelindung kanan berkata dengan bangga. Nanti bantu saya pijat juga. Pelindung kiri juga duduk, menyandarkan kepalanya di sofa. Dev meletakkan tangannya di bahu pelindung kanan, dan seni konsentrasi hatinya berputar, tangan Dev seperti pusaran besar yang mulai menyedot energi spiritual pelindung kanan. Pelindung kanan sedang bersandar dengan santai, tapi tidak lama kemudian dia merasa ada yang tidak beres, seluruh energi spiritual dalam dirinya seolah mengalir keluar dengan deras dan tidak terkendali, awalnya mengalir perlahan seperti aliran air menuju sungai, tapi dalam sekejap itu berubah menjadi seperti aliran air sungai menuju laut, dan energi spiritualnya mulai terkuras dengan cepat. Pelindung kanan merasa tidak beres, dia ingin bangkit berdiri tapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali, dia mendongak ke atas, dan menemukan Dev yang menatapnya dengan tatapan mengejek, sepasang matanya sangat jernih, dia tidak sedang dikendalikan. Pelindung kanan membuka mulutnya dan ingin berteriak, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara, sedangkan pelindung kiri yang ada di sampingnya sedang memejamkan matanya dan menunggu untuk dipijat. Dalam sekejap, seluruh energi spiritual dalam tubuh pelindung kanan sudah diserap habis oleh Dev, dan dia langsung berubah menjadi mayat kering, matanya membelalak hingga akhir nafasnya, dan tatapan matanya itu dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Melihat pelindung kiri yang sedang memejamkan matanya dan bersiap menunggu pijatan, Dev menyeringai dan meletakkan tangannya di bahu pelindung kiri. Tubuh pelindung kiri sedikit bergetar dan dia membuka matanya, kenapa dia tidak mendengar perintah dari pelindung kanan yang menyuruh Dev untuk memijat dirinya. Saat pelindung kiri membuka matanya, dia melihat mayat kering di sampingnya, dan dia langsung melompat dari sofa, otaknya hampir meledak. Dalam sekejap mata, rekannya berubah menjadi mayat kering, dan tidak terdengar suara minta tolong. Pelindung kiri merasa kulit kepalanya mati rasa, dan tatapannya menatap Dev dengan ngeri, dia berbalik dan hendak melarikan diri. Sosok Dev melintas dan langsung menghalangi jalan pelindung kiri, karena sudah datang, jangan pergi lagi, malam ini saya akan menggunakan sumber daya dari kalian, dan berkultivasi dengan baik. Pelindung kiri mengernyitkan keningnya, jubah hitam di tubuhnya tiba-tiba melayang dan menghalangi cahaya, dan pelindung kiri seketika menghilang dalam kegelapan. Kalian orang-orang dari lembah Palem hanya tahu cara menggunakan teknik ilusi untuk menipu orang ya. Dev terlihat jijik, dan menyambar ke dalam kegelapan, setelah suara teriakan yang memilukan, pelindung kiri menampakkan diri, dan jubah hitamnya itu robek. Pelindung kiri tampak ketakutan, mulutnya terbuka dan dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada satu patah kata pun yang terucap. Bab 425. Energi spiritual dalam tubuhnya mengalir keluar dengan deras, dan langsung masuk ke dalam tubuh Dev, lalu disempurnakan oleh seni konsentrasi hati untuk dipakai oleh Dev sendiri. Setelah menguras energi spiritual dalam tubuh pelindung kiri, Dev mengurus mayatnya dan melemparkannya ke dalam lembah. Setelah merapikan ruangan, dia melirik ke pintu kamar yang tertutup rapat, Dev naik dan mendorong pintunya tapi pintu itu masih terkunci. Yuki, ini saya, sekarang sudah aman. Dev berkata dan mengetuk pintunya.
Yuki membuka pintu, dan wajahnya terlihat panik, dan saat melihat Dev dia langsung melemparkan diri ke dalam pelukan Dev. Dev menepuk punggung Yuki dengan pelan, dan menghiburnya dengan lembut. Pada saat ini, liontin giok yang Yuki pakai sudah kehilangan warnanya, dan kehilangan kemampuannya. Dev mengernyitkan keningnya, dia harus mencari cara untuk membuat senjata pelindung diri yang lebih kuat lagi, kalau tidak keselamatan Yuki akan terancam. Saat ini kelemahan Dev adalah Yuki, dia terus mengkhawatirkan keselamatan Yuki. Di saat yang bersamaan, di aula lembah Palem, penguasa lembah Palem, Isaah sedang bermain catur dengan seorang pria tua, tapi tiba-tiba ada suara yang terdengar dari pot hitam miliknya. Saat Isaah membuka pot, dia menemukan ada 2 ekor kelabang yang mati lagi, dan sudah dimakan oleh kelabang lainnya. Sepertinya saya benar-benar meremehkan bocah itu. Isaah mengernyitkan keningnya. Ada apa? Pelindung kiri dan pelindung kanan juga mati. Pria tua itu bertanya. Isaah mengangguk, raut wajahnya sangat jelek, dan dia tidak mengatakan apapun. Sepertinya orang tua seperti kita yang harus melihat langsung. Pria tua itu berkata dan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan bidak catur yang ada di depannya juga menghilang dalam sekejap. Pria tua itu berbalik dan pergi, sedangkan tatapan mata Isaah terlintas cahaya dingin. Di saat bersamaan, di villa perumahan Bumi Indah, Yuki sudah tidur dengan lelap, satu tangannya mencengkram sudut pakaian Dev dengan erat, dia terlihat sangat ketakutan, takut kalau Dev akan pergi. Melihat Yuki seperti itu, Dev menghela nafasnya pelan, matanya penuh dengan rasa kasihan, kalau bukan karena dirinya, Yuki tidak akan mengalami keterkejutan seperti itu. Dia menutup matanya sedikit, dan Dev mulai memurnikan energi spiritual yang dia serap dari pelindung kiri dan pelindung kanan lembah Palem. Di atas kepala Dev, terlihat kabut tipis yang membentuk pusaran dan bergerak ke dalam tubuh Dev. Keesokan harinya, Fata mengirim pesan yang mengatakan bahwa uangnya sudah ditransfer ke Istana Raja Obat, dan sekarang sedang menunggu Istana Raja Obat untuk mengirimkan barangnya. Dev tidak membalasnya, dia berencana menggunakan beberapa hari ini untuk menemani Yuki agar dia perlahan keluar dari ketakutannya. Di saat yang bersamaan, di kota Tawil, Istana Raja Obat, setelah menerima uang dari Fata, pengurus rumah, Budi, segera mencari tuan rumahnya, Lukas. Tuan rumah, uangnya sudah ditransfer, apa kita akan mengirimkan barangnya? Tanya Budi. Tentu saja harus dikirim, dan tidak boleh kurang sedikit pun. Kata Lukas. Tuan rumah, kenapa? Dodi sudah mati, dan uang ini dikirimkan oleh Fata atas nama keluarga Cangga untuk bertransaksi dengan kita, kenapa kita harus mengirimkan barang kepada mereka? Fata itu tidak punya dukungan di kota Gama. Budi terlihat bingung. Fata memang tidak punya dukungan di kota Gama, tapi di belakangnya ada seseorang yang kuat, baru berusia 20 tahunan saja bisa membunuh Dodi, serta Master Vanir dari lembah Palem, menurutmu apakah dia ahli sihir? Sudut bibir Lukas sedikit berkedut. Yang tuan rumah maksud adalah Dev. Saya dengar alasan kenapa dia bisa membunuh Dodi adalah karena Dodi sudah kelelahan karena bertarung dengan Kelvin dan Fata, dan Dev memanfaatkan kesempatan itu. Budi berkata dengan sedikit jijik, seorang pemuda yang baru berusia 20 tahunan walau berkultivasi dari rahim ibunya juga tidak mungkin bisa mencapai kemampuan master kekuatan batin. Lalu bagaimana dengan Vanir dari lembah Palem? Dan belum lama ini, inspektur kiri dari lembah Palem juga dibunuh oleh Dev, ingatlah, musuh dari musuh adalah teman, cepat atau lambat kita akan bertarung dengan lembah Palem, dan sekarang Dev sudah terjerembab dalam perseteruan maut dengan lembah Palem, oleh karena itu kita juga harus menariknya, dia ini adalah orang jenius yang langka. Semakin berbicara, Lukas semakin bersemangat, dan matanya bersinar. Bab 426. Apa dia sehebat itu? Budi tampak sedikit terkejut, tuan rumah bermaksud untuk menarik Dev ke Istana Raja Obat. Benar, Istana Raja Obat membutuhkan orang berbakat seperti itu. Lukas mengangguk. Tapi Dev sudah membunuh Dodi, bukankah kamu mengatakan kalau keluarga Cangga memiliki dukungan di kota Gama? Kalau dukungan keluarga Cangga mencari masalah pada Dev, apa yang harus kita lakukan? Budi sangat bingung, sekarang Dev sedang berada dalam banyak masalah, kenapa Lukas masih berusaha untuk memenangkannya? Haha. Budi, di kota Gama, keluarga Cangga hanya punya Denis, sedangkan apa kamu tidak tahu siapa yang mendukung Istana Raja Obat kita di kota Gama? Menurutmu saya akan takut? Lukas tertawa terbahak-bahak. Budi menganggukkan kepalanya, benar juga, di kota Gama keluarga mana yang bisa dibandingkan dengan keluarga Wijaya? Pergilah, sebentar lagi pertemuan seni bela diri akan segera dimulai, tahun ini kita perlu meningkatkan sedikit hadiahnya, lalu cari waktu untuk mempercepat perbaikan jalan Simbara, selama kita bisa menjadi semakin terkenal di sini, maka akan ada semakin bahan obat berharga dan harta yang mengalir ke sini. Lukas mengibaskan tangannya. Baik, Budi pamit undur diri. Dan setelah Budi pergi, seorang pemuda berusia 27-8 tahun berjalan keluar dari belakang, pemuda itu berpakaian bagus dan memberikan kesan luar biasa pada pandangan pertama. Tuan muda kedua, .. 2. Lukas segera berdiri dan membungkuk kepada pemuda itu. Orang yang bisa membuat tuan rumah Istana Raja Obat begitu sungkan pasti bukan orang biasa, pria ini adalah tuan muda kedua dari keluarga Wijaya, Marco Wijaya, meskipun Marco masih berusia 27-8 tahun, kekuatannya sudah mencapai tingkat master kekuatan batin, dan dia sudah menginjak tingkat 6, jauh lebih kuat dibandingkan dengan Dodi.
Alasan kenapa Marco bisa memiliki kekuatan seperti ini di usia muda, tidak terlepas dari Istana Raja Obat. Setiap tahunnya Istana Raja Obat akan mengirimkan pil obat untuk keluarga Wijaya, yang membantu anak-anak dari keluarga Wijaya dalam berlatih. Tuan rumah, tidak perlu sungkan, ayo duduk. Meskipun Marco adalah tuan muda kedua dari keluarga Wijaya di kota Gama, dan kekuatannya begitu kuat, tapi dia sangat tertutup. Tuan muda kedua, pertemuan seni bela diri tahun ini, Anda akan hadir langsung, apakah ada sesuatu? Setelah duduk, Lukas bertanya dengan hati-hati pada Marco. Iya. Marco mengangguk, keluarga Wijaya sudah kehilangan sebuah benda spiritual ini dapat menyehatkan tubuh, dan mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan, jadi saya akan datang untuk melihat apakah benda spiritual ini akan muncul di pertemuan seni bela diri. Setelah mendengar ini, Lukas kaget, tuan muda kedua, apakah ada orang di dunia ini yang berani mencuri dari keluarga Wijaya? Marco tersenyum canggung, jangan banyak bertanya lagi, akan ada beberapa bawahan dari keluarga Wijaya yang hadir, yang penting kamu melayani dengan baik saja, lalu, jangan beritahukan kepada siapapun kalau saya datang kemari. Tuan muda kedua tidak perlu khawatir, saya tidak akan mengatakan apapun. Lukas mengangguk. Semakin dekat dengan pertemuan seni bela diri, semakin banyak orang yang mulai berdatangan ke kota Tawil, kota yang hanya memiliki penduduk sekitar 10.000 orang saat ini sudah menjadi ramai. Dev mengikuti Yuki ke kota Surau selama beberapa hari untuk menemani Juan lalu kembali ke kota Ithaka. Awalnya Dev ingin Yuki tetap tinggal di kota Surau, tapi kemunculan pelindung kanan dan pelindung kiri dari lembah Palem membuat Dev tidak berani membiarkan Yuki berada jauh darinya lagi. Sore harinya, Yansen mengantar Dev dan Yuki kembali ke kota Ithaka. Kalian berdua akhirnya datang juga, saya sudah menunggu kalian selama beberapa hari di sini. Melihat Dev dan Yuki sudah kembali, Eli bergegas berkata. Eli, untuk apa kamu menunggu kami? Kamu tidak bekerja. Yuki melihat Eli yang menunggu mereka bertanya dengan heran. Dev juga bertanya dengan bingung, apa terjadi sesuatu? Saya sudah mengundurkan diri, tidak bekerja lagi, kata Eli. Bab 427. Mengundurkan diri, Dev dan Yuki menatap Eli dengan heran. Mereka tahu kalau cita-cita Eli adalah menjadi seorang detektif dan menghilangkan kekerasan. Kenapa tiba-tiba mengundurkan diri begitu saja? Kenapa kamu mengundurkan diri? Yuki berkata dengan kaget. Saya mau menjadi lebih kuat, hanya dengan menjadi kuat, saya bisa membantu yang lemah dan menghukum yang kuat, saya ingin menjadikan Dev sebagai guruku. Eli menatap Dev dengan tegas. Selama ini Eli merasa sangat terpukul, saat berhadapan dengan kekuatan yang tidak tersentuh, walau dirinya merupakan seorang anggota Majelis Perlindungan Hukum, tapi seolah tidak bisa memberikan efek jera, inilah yang mendorong Eli untuk mengundurkan diri dan ingin membuat dirinya menjadi lebih kuat. Perkataan Eli sontak membuat Dev hampir terjatuh. Yuki menutup mulutnya dan tertawa, Eli, kamu gila ya? Kamu ingin menjadikan Dev gurumu, lalu kamu harus memanggilku apa? Apa kamu harus memanggilku Nyonya Guru? Hush, siapa yang mau memanggilmu Nyonya Guru? Kalian berdua belum menikah kamu sudah berani berbicara seperti itu, dasar tidak tahu malu. Eli melirik malas pada Yuki lalu berkata pada Dev, Dev, saya mau menjadikanmu guruku, tolong ajari saya bela diri. Saya tidak menerima murid. Dev menggelengkan kepalanya. Tidak boleh tidak menerima, saya pasti akan ikut denganmu, kemanapun kamu pergi saya akan ikut. Eli menarik lengan Dev, dan sepertinya dia akan bersandar pada Dev. Dev melihat Eli yang seperti itu menjadi tidak berdaya, dan menatap Yuki dengan pasrah, dia ingin Yuki membantunya membujuk Eli. Yuki tertawa, saya tidak bisa membantumu, kalau tidak bisa kalian bisa membicarakannya. Dev menghela nafas, saya bisa mengajarimu, tapi saya tidak bisa menjadi gurumu, saya bisa memberi beberapa petunjuk padamu sesekali. Dev berkompromi dengan pasrah. Boleh, kamu hanya perlu mengajariku. Eli tersenyum lalu menyeret Yuki dan kabur, sambil berkata, Yuki, saya akan menunjukkan fondasi yang baru kubeli, sangat luar biasa. Melihat punggung kedua wanita itu, Dev tersenyum ringan. Tuan Dev, Fata sudah membawa semua bahan obatnya. Yansen menghampiri dan berkata pada Dev. Dev mengangguk lalu mengikuti Yansen ke dalam ruangan, ini adalah ruangan terpisah yang diminta dibersihkan oleh Dev, dia berencana menggunakannya untuk alkimia. Fata melihat Dev datang dan segera menghampiri, Tuan Dev, semua bahan obat dari Iro sudah diterima, bahkan Iro memberi lebih banyak lagi, sepertinya mereka tidak tahu kalau Dodi sudah mati. Dev melirik bahan obat yang ada di lantai, semuanya adalah bahan obat berkualitas tinggi dengan usia di atas 100 tahun, energi spiritualnya juga kaya dan murni. Tidak, mereka pasti sudah tahu sejak awal. Dev melihat bahan obat itu dan tersenyum ringan. Kalau saat Dodi baru terbunuh Iro mungkin tidak mendapatkan kabar secepat itu, tapi sekarang sudah belasan hari berlalu, Iro tidak mungkin tidak tahu, kalau kejadian sebesar ini tidak diketahui oleh Iro maka mereka tidak akan bisa mencapai skala seperti ini. Lalu kenapa Iro yang sudah mengetahuinya masih berbisnis dengan kita? Saya mengutus seseorang untuk berpura-pura menjadi utusan keluarga Changga dan berdiskusi dengan mereka. Fata berkata dengan wajah kebingungan. Saya tidak terlalu tahu tentang itu, tapi mungkin mereka punya rencana lain.
Dev juga tidak tahu apa yang disembunyikan oleh Iro, dan dia meneruskan perkataannya, karena bahan obatnya sudah dikirim, maka kita akan menerimanya, kebetulan saya akan membuatkan sedikit pil obat untuk kalian berdua, agar kekuatan kalian bisa meningkat. Terima kasih Tuan Dev. Fata dan Yansen menjawab dengan penuh semangat. Terutama Yansen, setelah datang ke kota Ithaka, dia sangat tergerak, dia selalu ingin meningkatkan kekuatannya sendiri, dan kalau dia bisa mencapai tingkatan master kekuatan batin suatu hari nanti, dia tidak akan punya penyesalan dalam hidupnya. Dev menyuruh Yansen dan Fata untuk berjaga di luar, sementara dia duduk bersila dan mulai membuat pil obat dengan bahan obat yang ada di depannya. Bab 428. Dev tidak menyisakan untuk dirinya sendiri, dan memberikan semuanya kepada Fata dan Yansen. Yansen diberikan lebih banyak karena kekuatan Yansen terlalu rendah. Mereka berdua melihat pil di tangan mereka dengan kegembiraan dan rasa berterima kasih, mereka tahu betapa berharganya pil itu terbuat dari bahan obat berharga puluhan triliun, dan Dev memberikan semuanya kepada mereka, ini membuat mereka berdua semakin mengabdi pada Dev. Yansen, kamu bawa resep pil permajaan lalu siapkan bahan obatnya, saya berencana membuat beberapa pil permajaan lagi. Dev berpesan pada Yansen. Baik, Yansen menganggukkan kepalanya dan pergi dengan Fata. Dev berencana membuat beberapa pil permajaan, dia mungkin membutuhkannya saat di PSBD nanti, saat ini dia tidak punya uang, dan kalau saat di PSBD dia menemukan sesuatu yang dia sukai, dia bisa menukarnya dengan pil permajaan. Di malam hari, Ellie menelpon Dev dan Yuki dan berencana mengundang mereka untuk makan malam. Bagaimanapun Dev berjanji akan mengajarinya bela diri, dan Ellie juga harus mengutarakan rasa terima kasihnya. Katakan saja, apa yang ingin kalian makan, jangan membantuku menghemat uang. Ellie bertanya pada Dev dan Yuki. Ada makanan apa yang enak di kota Ithaka, kamu yang paling tahu, kami mana tahu. Kata Yuki. Baik, kalau begitu saya akan membawa kalian makan teppanyaki, ada sebuah restoran yang enak. Ellie berkata dan membuka pintu mobil. Tapi saat Ellie hendak masuk ke dalam mobil, teleponnya tiba-tiba berdering, itu telepon dari keluarganya, dan mengatakan ada sedikit urusan dan meminta Ellie untuk makan di rumah. Ellie seketika menjadi canggung dan Yuki tersenyum padanya, tidak apa-apa, kamu makan saja di rumah, kami berdua bisa mencari tempat untuk makan apa saja. Bagaimana kalau kalian ikut denganku makan di rumah, kebetulan ayah dan ibuku juga ingin bertemu dengan Dev. Kata Ellie. Ayah dan ibumu ingin bertemu dengan Dev. Yuki tercengang. Ellie merasa dirinya salah berbicara, dan wajahnya memerah, semua itu karena Evan, setiap hari dia selalu membuat keributan di rumah tentang seberapa hebat dan seberapa kuat Dev, oleh karena itu ayah dan ibuku menjadi sangat penasaran. Sepertinya itu tidak terlalu baik. Dev tampak canggung. Apa yang tidak baik, ayo naik. Ellie mendorong Yuki dan Dev masuk ke dalam mobil lalu mengendarai mobilnya menuju rumahnya sendiri. Orang tua Ellie juga merupakan tokoh terkemuka di kota Ithaka, namun mereka tinggal di area perumahan yang biasa, rumah dengan 3 kamar tidur dan 2 ruang tamu sudah cukup luas. Pada saat ini, di lantai bawah sebuah Rolls-Royce Phantom terparkir di area perumahan, tampak tidak selaras dengan perumahan itu. Mobil siapa ini, kenapa parkir di sini, ini plat mobil kota Gama. Ellie menggerutu. Dev dan Yuki membawa hadiah dan ikut di belakang Ellie. Karena ini pertama kalinya mereka datang ke rumah Ellie, mereka tidak boleh pergi dengan tangan kosong. Dan saat Ellie membuka pintu, dia menemukan ada 2 orang lagi di dalam rumahnya, dan membuat suasana di rumah itu sedikit tertekan. Dev dan Yuki ikut masuk, dan seketika merasa suasananya tidak benar. Dev menatap seorang pemuda yang sedang duduk di sofa, fluktuasi energi pada pemuda ini telah mencapai ranah master kekuatan batin, bahkan melampaui Dodi. Dan di belakang pemuda itu ada seorang pria parubaya yang tinggi dengan wajah yang serius, pria parubaya itu memiliki aura yang lebih kuat lagi, melebihi pemuda itu. Kalau mereka berdua diposisikan di kota Ithaka, maka mereka bisa menjadi ahli nomor 1 dan 2, sekarang Dev akhirnya mengerti kenapa Ray mengirim putranya untuk belajar di luar, sepertinya dunia bela diri di luar bagaikan langit di atas langit. Pemuda itu sepertinya merasakan aura di tubuh Dev, dan menatap Dev, namun dia menarik pandangannya dengan cepat. Ayah, ibu, apa yang dia lakukan di sini? Ellie menatap pemuda yang duduk di sofa dan bertanya kepada orang tuanya dengan marah. Bab 429. Ellie, tentu saja saya datang untuk menemuimu, meskipun kita berdua sudah membatalkan pernikahan, tapi sekarang baik kamu maupun saya belum menikah, kita masih bisa bersama. Pemuda itu bangkit berdiri, menatap Ellie dan berkata dengan penuh senyuman. Ken, jangan berharap lagi, walaupun saya harus hidup sendirian sampai tua, saya tidak akan mau menikah denganmu, apa kamu belum cukup mempermalukanku waktu itu? Kenapa kamu tidak pergi mencari Nona Wijaya, apa kamu dicampakkan olehnya? Ellie memandang. Ken tidak marah, dia berkata sambil tersenyum, Ellie, sebenarnya saya masih menyukaimu, saya sudah lama mencampakkan Mary, kali ini saya datang khusus untuk mencarimu. Ken berkata sambil meraih Ellie ingin menghindar, tapi ternyata Ken lebih cepat, dan membuat Ellie tidak bisa menghindar.
Tangan Ellie dicengkram oleh Ken, dan raut wajahnya menjadi sangat jelek, dia berusaha keras untuk melepaskan diri. Ken, bajingan, singkirkan tanganmu. Orang tua Ellie yang melihat itu hendak membuka suara, namun langsung ditatap oleh pria parubaya yang ada di belakang Ken dan tatapan yang memaksa itu membuat orang tua Ellie mundur beberapa langkah, dan raut wajah mereka menjadi jelek. Siapa kamu? Cepat lepaskan Ellie, kamu ini seorang pria bajingan ya. Yuki yang melihatnya berteriak marah pada Ken. Melihat kejadian ini, pria parubaya itu meledakkan auranya, aura menakutkan itu menekan ke arah Yuki. Dev mendengus dingin, dan menarik Yuki ke belakangnya, energi spiritual dalam dirinya seketika meledak dan langsung bertemu dengan energi pria parubaya itu. Kekuatan yang bagaikan pegunungan langsung menekan dan membuat pria parubaya itu mundur beberapa langkah, dan kemudian menstabilkan kembali posturnya. Kemudian Dev melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Ken, dan tiba-tiba melepaskan tangan Ken, kamu sebaiknya menunjukkan rasa hormat kepada wanita. Suara Dev yang dingin, dan matanya menatap erat pada Ken. Pria parubaya yang melihat kejadian itu seketika dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh. Di Provinsi Chana, kota Ithaka, masih ada pemuda berbakat seperti ini, benar-benar menambah wawasan. Sambil berkata, pria parubaya itu mengepalkan tinjunya dan hendak menghantam Dev. 1. Berhenti. Ken membuka suara, dan pria parubaya itu menghentikan tinjunya. Ken di sisi lain, menatap ke arah Dev, tatapan matanya penuh dengan rasa permusuhan, kamu siapanya Ellie? Teman. Dev melepaskan Ken dan berkata dengan ringan. Ken melirik Dev lalu menyingkirkan rasa permusuhannya dan berkata, saya di sini untuk mengurus masalah, bukan untuk berkelahi, kalau ada kesempatan saya akan beradu denganmu. Setelah selesai berkata, dia menoleh dan berkata pada orang tua Ellie, Paman, masalah yang kubicarakan padamu tadi, saya harap kamu akan mempertimbangkannya, asal kamu bisa membantuku menemukan orang itu, saya jamin akan menggunakan semua koneksi keluarga Bastian untuk memindahkanmu ke kota Gama untuk bekerja. Saya akan mempertimbangkannya, kata ayahnya Ellie. Ken mengangguk dengan puas, lalu membawa pria parubaya itu pergi. Ayah, Ken memintamu untuk mencari siapa? Apa keluarga kita tidak cukup dipermalukan? Kamu masih mau membantunya? Setelah Ken pergi, Ellie berteriak pada kedua orang tuanya. Ayah Ellie mengeluarkan selembar foto seorang anak perempuan, dia memintaku mencari gadis ini, katanya mungkin dia datang ke kota Ithaka, dia ingin saya menggunakan seluruh koneksiku di kota Ithaka untuk menemukannya, ini juga bukan masalah besar. Kamu seharusnya langsung menolaknya, untuk apa mempertimbangkannya? Saya rasa kamu hanya ingin pergi ke kota Gama untuk menjadi pejabat. Ellie berteriak marah dan langsung berlari keluar dari rumah. Dev dan Yuki menjadi canggung, mereka hanya bisa meletakkan barang-barangnya dan mengejar Ellie. Setelah naik ke mobil, wajah Ellie dibasahi oleh air mata, dia terlihat sangat sedih. Yuki menghiburnya dengan lembut, Ellie, siapa sebenarnya pria itu? Kenapa dia mengatakan kalian membatalkan pernikahan? Bab 430. Ellie meneteskan air matanya, lalu menceritakan kembali dengan perlahan. Terutama saat Indrawan masih menjabat sebagai pejabat di kota Ithaka, dia memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Bastian dari kota Gama, saat itu keluarga Bastian hanyalah keluarga kecil dan setelah terkoneksi dengan Indrawan, keluarga Bastian perlahan-lahan menjadi semakin besar. Saat Ellie lulus dari universitas, dia bertunangan dengan Ken dari keluarga Bastian atas bantuan Indrawan, saat itu Ellie merasa Ken sangat kuat dan tampan, jadi dia sangat menyukainya. Namun masa-masa indah itu tidak berlangsung lama, setelah Indrawan pensiun, Ken membatalkan pernikahan dengan Ellie, saat itu dia melamar Mary Wijaya, dari keluarga Wijaya di kota Gama, di depan umum, dan ini memberikan pukulan besar untuk Ellie, dan keluarga Pratomo, lalu hubungan antar dua keluarga juga terputus. Ken ini jelas-jelas lebih rendah daripada binatang. Yuki menggertakkan giginya dengan marah setelah mendengar itu. Dev yang mengemudi hanya bisa menghela nafasnya, seperti yang dikatakan pepatah, orang pergi lebih cepat daripada teh menjadi dingin, dan keluarga Bastian membuktikan pepatah ini dengan nyata, tapi di dalam masyarakat zaman sekarang, orang seperti ini banyak ditemukan. Setelah makan seadanya, Dev dan yang lainnya kembali, Yuki tidur bersama Ellie untuk menghiburnya, dan Dev menggunakan malam itu untuk membuat pil permajaan. Keesokan harinya, Victor dari keluarga Vilan muncul. Tuan Dev, kalau ingin berpartisipasi dalam PSBD, kita harus berangkat hari ini, kalau terlambat, kita tidak akan menemukan tempat untuk menginap. Victor berkata pada Dev dengan sopan. Baik, kamu tunggu sebentar, saya akan berpesan sebentar. Dev mengangguk, dan berpesan kepada Yansen dan Fata untuk menjaga Yuki dengan baik, lalu ikut dengan Victor pergi ke kota Tawil. Kota Tawil dulunya adalah kota yang tandus, namun karena pembangunan Iro, ditambah lagi dengan PSBD yang diselenggarakan setiap tahunnya, membuat kota Tawil menjadi makmur. Rumah sakit, hotel, dan lalu lintas terlihat di mana-mana, dan terlihat ramai, jauh lebih makmur dibandingkan dengan kota kecil tingkat 3 dan 4 lainnya. Tuan Dev, saya sudah memesan hotel sebelumnya, tapi skala hotel di sini tidak bisa dibandingkan dengan kota Ithaka, saya berharap Tuan Dev dapat memakluminya. Victor dan Dev berhenti di depan sebuah hotel kecil. Tidak masalah, Dev tidak menuntut harus tinggal di mana, dia juga tidak punya banyak permintaan.
Dev memasuki hotel dengan Victor, dan melirik sekeliling dengan santai. Dia menemukan di tengah aula utama hotel, ada banyak ahli kekuatan batin, dan termasuk beberapa master kekuatan batin. Ketika Victor melewati aula utama, banyak orang yang menyapanya, dan menunjukkan Victor punya kenalan yang cukup banyak. Sampai di lantai 3, Victor membawa Dev ke kamar yang paling dekat dengan koridor dan berkata, "Tuan Dev, ini adalah kamar terbaik di hotel ini, saya harap kamu memakluminya." Dev masuk ke dalam kamar itu tidak besar, hanya belasan meter persegi, dengan sebuah tempat tidur, dan kamar mandi, meskipun tidak luas, tapi kebersihannya sangat bersih, lingkungannya juga bagus, saat melihat keluar jendela, jalan satu-satunya di kota Tawil terlihat dengan jelas. Adik seperguruan Victor, apa kamarnya sudah selesai dipesan? Saat itu, beberapa orang berjalan menuju arah Dev dan Victor. Yang berjalan di depan adalah seorang lelaki tua yang tampaknya sudah berusia 70 hingga 80-an tahun, tubuhnya kurus, dan urat-urat biru tampak di tubuhnya seperti mayat kering, hanya saja sepasang matanya sangat jernih, dan gerakannya sangat bersemangat. Di belakangnya, ada dua pemuda, yang satu tinggi besar, sangat jantan, sedangkan yang satu lagi tampak kurus dan lemah, tapi matanya menawan, aura di tubuhnya juga sangat terasa, seperti seekor ayam jago yang siap bertarung kapan saja, penuh dengan kesombongan. Pria yang berbicara dengan Victor adalah pemuda yang tinggi besar, dia menatap Victor dengan senyuman di wajahnya. Bab 431. Guru, kakak seperguruan, kalian sudah datang. Victor yang melihat Fa bergegas menghampiri dan menyambut mereka. Di lorong itu juga terdapat banyak orang yang langsung menyapa lelaki tua itu saat melihatnya. Pria tua itu hanya mengangguk kecil sebagai balasannya, tidak ada senyuman yang terlihat di wajahnya, dan dia tampak sangat arogan. Guru, kuperkenalkan padamu, ini adalah Tuan Dev. Victor bergegas memperkenalkan lelaki tua itu pada Dev. Dev tersenyum ringan, dan mengangguk kecil pada lelaki tua itu, namun lelaki tua itu hanya melirik Dev sekilas lalu tidak merespon, dan berkata pada Victor, "Victor, sekarang kamu adalah murid dari Kungfu Delapan Mata Angin, dan di luar kamu mewakili reputasi Kungfu Delapan Mata Angin, kenapa kamu menyapa seseorang dengan sebutan Tuan begitu saja? Bukankah itu membuat orang lain meremehkan Kungfu Delapan Mata Angin?" Victor yang mendengarnya membuka mulut dan berkata, "Guru, bukan seperti itu, ini." Adik seperguruan Victor, nasihat yang guru sampaikan benar sekali, kedepannya kamu akan mewakili Kungfu Delapan Mata Angin, kamu harus lebih punya harga diri, di Kungfu Delapan Mata Angin kali ini guru ingin kamu memenangkan kejuaraan, jangan sampai kamu mempermalukan Kungfu Delapan Mata Angin. Kata pemuda yang bertubuh kurus dan lemah itu. Kakak seperguruan, Tuan Dev juga akan berpartisipasi dalam pertemuan seni bela diri kali ini, dan kejuaraan sepertinya tidak akan bisa dimenangkan oleh orang lain. Victor berkata dengan canggung. Victor sudah melihat sendiri kekuatan Dev, kalau Dev ikut bertanding sudah dipastikan Dev akan menjadi pemenangnya. Victor, kamu ini ketakutan setengah mati ya? Pria tua itu mengernyitkan keningnya, kuberitahu padamu, kamu harus memenangkan kejuaraan kali ini, atau jangan salahkan saya mengusirmu keluar dari perguruanku. Lelaki tua itu mendengus dingin, dan tidak memperdulikan Victor lagi, dia langsung berjalan menuju kamar di ujung koridor, dan pemuda kurus itu mengikuti lelaki tua itu di belakang dan saat melewati Dev, tekanan kuat terasa dan langsung menekan ke arah Dev. Dev tersenyum sinis, dia tidak bergerak dan tidak membalas menekan kembali dan membiarkan tekanan itu menekannya begitu saja, dan ekspresinya tidak menunjukkan perubahan. Pemuda kurus itu melihat Dev tidak merespon dan mengernyitkan keningnya, hanya saja dia tidak lagi menguji Dev dan ikut dengan gurunya ke dalam kamar. Sedangkan pemuda tinggi besar itu tersenyum pada Victor, adik seperguruan Victor, jangan gugup, kamu tidak tahu watak guru, berusahalah sebisamu, dengan kemampuanmu saat ini, kamu memiliki harapan untuk menjadi pemenang. Setelah menepuk pundak Victor, pemuda tinggi besar itu juga menyusul mereka. Guru. Victor yang melihat gurunya berjalan menuju kamar yang ada di ujung koridor seketika terkejut, dan bergegas ingin mengejar mereka karena kamar itu dia siapkan untuk Dev. Dev mengulurkan tangannya dan menahan Victor, lalu menggelengkan kepalanya. Dia mengerti maksud baik Victor, tapi dia juga tidak mau Victor dimarahi oleh gurunya karena dirinya, lagi pula dia tidak punya permintaan terhadap tempat tinggalnya. Tuan Dev, saya benar-benar minta maaf. Victor berkata dengan canggung. Victor hanya bisa memesan ulang kamar untuk Dev di sebelahnya, lalu menjelaskan situasi beberapa orang kepada Dev. Melalui penjelasan dari Victor, Dev baru tahu kalau lelaki tua itu bernama Wanto, dia merupakan pemilik dari perguruan Kungfu Delapan Mata Angin saat ini, pemuda tinggi besar itu bernama Jerry, dan pemuda yang kurus bernama Elton, dua pemuda itu berasal dari desa yang sama dan sudah menjadi murid Wanto sejak kecil. Setelah mengobrol dengan Dev, Victor pergi ke kamar sebelah, dan tidak lama kemudian pertengkaran terjadi. Pendengaran Dev saat ini melebihi orang biasa, oleh karena itu dia bisa mendengar dengan jelas suara dari kamar sebelahnya. Adik seperguruan Victor, jangan membuat guru marah lagi, bocah itu terlihat biasa saja, untuk apa kamu begitu takut? Belum bertarung saja sudah ketakutan setengah mati, apa ini sikap dari seorang murid Kungfu Delapan Mata Angin? Elton berkata dengan tajam. Bab 432.
Kakak perguruan, kekuatan Tuan Dev sudah mencapai master kekuatan batin, saya sama sekali bukan lawannya. Victor mengendalikan suaranya saat berbicara, dia mungkin takut Dev akan mendengarnya dari sebelah. Master apanya, kamu kira sangat mudah mencapai tahap master kekuatan batin? Jangan mau ditipu oleh orang lain, kamu sendiri belum mengetahuinya, saya rasa bocah itu ingin mendapatkan kejuaraan dan sengaja membodohimu. Elton meludah dengan keras. Kakak seperguruan, sungguh, Tuan Dev. Sudahlah, keluar kalian semua, saya mau istirahat. Victor belum sempat menyelesaikan perkataannya, Wanto sudah berteriak dengan marah dan mengusir semuanya keluar. Dev yang berada di kamar sebelah mencibir, dia berdiri di jendela, dan menatap lalu lintas di jalan raya dari jendela, dia melihat banyak para ahli kekuatan batin yang bersembunyi di antara kerumunan orang-orang biasa, hari ini sepertinya banyak para ahli kekuatan batin dari Provinsi Sera dan Provinsi Chana yang berkumpul di kota Tawil. Hari mulai gelap, Victor mengetuk pintu kamar dan memanggil Dev untuk makan malam di aula. Karena terlalu ramai, tidak ada ruangan VIP yang tersedia, Dev dan yang lainnya hanya bisa memilih makan di meja yang berada di sudut ruangan, saat ini bisa mendapatkan meja untuk makan merupakan keberuntungan karena masih banyak yang mengantri di belakang. Victor sibuk mempersiapkan peralatan makan untuk Dev dan Wanto, lalu memesan hidangan dan menunggu, karena terlalu ramai dan para pelayan sudah terlalu sibuk. Dev duduk diam dan tidak bergerak sama sekali, ini membuat gurunya Victor dan dua kakak seperguruannya terlihat tidak senang. Adik seperguruan, kamu bukan pelayan, duduk dan tunggu saja. Elton berkata dengan dingin pada Victor. Kakak seperguruan, sebentar lagi selesai. Victor berkata sambil membawakan beberapa serbet dan meletakkannya di samping Dev. Tuan Dev, saya akan meletakkan serbet untukmu di sini. Dev mengangguk, duduklah, tidak perlu repot-repot, tunggu saja sebentar lagi. Victor duduk di samping Dev, tidak lama kemudian, lauknya mulai dihidangkan, dan semua orang mulai makan. Ada banyak orang di dalam aula, dan sebagian besar merupakan orang-orang yang belajar bela diri jadi suaranya sangat keras. Apa kalian sudah dengar, di Provinsi Chana tiba-tiba muncul seorang ahli yang masih sangat muda, baru berusia 20 tahunan, dan sudah bisa membunuh kepala keluarga-keluarga Changga di depan umum. Saya sudah mendengarnya sejak lama, tetapi Dodi sudah bertarung 2 kali sebelumnya, dan kekuatan batinnya sudah habis baru dibunuh oleh pemuda itu, bisa dibilang dia hanya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bagaimanapun, saya benar-benar tidak ingin bertemu dengannya di pertemuan seni bela diri tahun ini, kalau tidak akan bertambah satu saingan. Diskusi semua orang terdengar hingga ke telinga Dev, tapi Dev seolah tidak mendengarnya. Victor, keluargamu menetap di kota Ithaka, apa kamu pernah mendengar tentang hal ini? Wanto bertanya pada Victor. Victor tentu saja tahu tentang hal ini, dan orang yang mereka maksud ada di depan mata mereka, tapi saat Victor ingin menjawab, dia melihat Dev yang mengedipkan mata padanya, jadi Victor berkata, saya pernah mendengarnya, sepertinya memang ada hal seperti ini. Dodi itu terlalu membuat tentang kekuatan tingginya, dan akhirnya mati di tangan seorang pemuda secara tragis, tapi saya benar-benar tidak percaya orang itu bisa membunuh Dodi, pasti dia memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, memanfaatkan kekosongan energi seseorang. Elton mendengus dingin. Dodi itu orang yang ambisius, dia mati begitu saja. Wanto menggelengkan kepalanya. Dev menundukkan kepalanya dan makan, dia tidak memperdulikan orang-orang yang membicarakan dirinya. Saat Elton melihat Dev yang sedang makan, dan semua lauk sudah hampir habis dimakannya, Elton menjadi sangat marah, dan saat Dev hendak mengambil lauk lagi, Elton langsung menghalanginya dengan sumpitnya. Dev tercengang, dan tidak memperdulikannya, dia hendak mengambil lauk lain, tapi Elton tetap menghalanginya, hidangan apapun yang hendak diambil oleh Dev tetap dihalangi olehnya. Kakak seperguruan, apa yang sedang kamu lakukan? Victor yang melihatnya seketika terkejut dan bergegas bertanya pada Elton. Bab 433. Bukan apa-apa, adik seperguruan mengatakan kalau orang ini adalah seorang master, jadi saya ingin beradu sedikit dengannya. Elton menatap Dev dengan ekspresi menghina. Dia sudah tidak senang dengan Dev sejak awal. Kakak seperguruan, Tuan Dev. Kamu masih tidak pantas. Dev meletakkan sumpitnya dan berkata dengan tenang. Setelah berkata, Dev bangkit berdiri dan berjalan ke atas, tidak berniat makan lagi. Bocah, apa katamu? Elton segera bangkit dan hendak mengejar Dev. Tapi Victor menariknya, lalu dia sendiri yang menyusul Dev. Setelah sampai di kamar, Victor terus meminta maaf pada Dev, Tuan Dev, kakak seperguruanku itu sangat emosian, dia sudah menyinggung Tuan Dev, semoga Tuan Dev berbesar hati. Tepat saat Victor sedang berbicara, Elton sudah menerobos masuk, di belakangnya, Wanto dan Jerry juga ikut. Bocah, kalau kamu hebat, ulangi perkataanmu tadi sekali lagi. Elton berteriak pada Dev. Kakak seperguruan, kakak seperguruan. Victor yang melihat itu segera menarik Elton, untuk mencegah konflik antara Elton dan Dev. Adik seperguruan, jangan halangi saya, hari ini saya harus memberi pelajaran kepada bocah ini. Aura dari tubuh Elton mulai meledak. Kakak seperguruan, Tuan Dev adalah orang yang membunuh Dodi, kamu sama sekali bukan lawannya. Victor yang melihat itu hanya bisa membeberkan identitas Dev yang sebenarnya, kalau tidak Elton pasti tidak akan menyerah.
Dan ternyata, setelah mendengar ucapan Victor, Elton seketika terdiam dan menatap Dev dengan tidak percaya. Pantas saja begitu sombong, ternyata sudah membunuh Dodi dan mengira dirimu adalah yang paling hebat dan tidak terkalahkan di dunia ini, meremehkan semua orang, tapi apa kamu tidak pernah dengar, semakin hebat kekuatan bela dirimu, semakin kamu harus menjaga profil rendah dirimu. Wanto berkata dengan dingin. Bahkan walau dia bisa membunuh Dodi, hari ini saya juga harus mencobanya, apakah saya pantas bertarung dengannya atau tidak? Elton yang mendengar perkataan gurunya seketika menjadi marah lagi. Victor masih ingin melerai, tapi ditegur oleh Wanto, Victor, kalau kamu menghalangi lagi, jangan salahkan saya gurumu ini tidak mau mengenalmu lagi. Victor yang mendengarnya hanya bisa menghela nafas dan berdiri di samping. Bocah, mulailah. Elton berteriak pada Dev tanpa halangan dari Victor. Saya sudah bilang, kamu tidak pantas. Dev berkata dengan tenang. Dev sudah melewati tahap pelatihan Ki dan melangkah masuk ke tahap pembangunan fondasi, bahkan seorang master kekuatan batin juga terlihat seperti seekor semut di matanya, apalagi Elton yang hanya seorang ahli kekuatan batin. Cari mati. Elton meraung dan melayangkan tinjunya ke arah Dev. Elton mengerahkan seluruh kekuatannya, angin menderu dan suara angin yang pecah tiba-tiba terdengar. Dev mencibir dan maju selangkah dengan ringan, lalu melayangkan tamparannya pada Elton, tamparan asal itu seperti sedang mengusir seekor nyamuk. Piak. Suara nyaring itu terdengar, tinju Elton belum sempat mengenai Dev, tapi wajahnya sudah ditampar dengan kuat, dan menjadi bengkak, beberapa giginya bahkan rontok. Seketika itu Elton tercengang, bahkan Wanto juga tertegun sejenak, tatapan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tamparan ini hanyalah sebuah pelajaran untukmu, kalau berani bersikap tidak sopan lagi, saya tidak akan mengampunimu. Dev berkata dengan dingin. Ah, saya akan bertarung denganmu. Elton meraung, dia belum pernah dipermalukan seperti ini. Dia melayangkan tinju dengan keras dan menghantam ke arah Dev dengan ganas, kalau pukulan itu mengenai Dev pasti akan membunuhnya. Victor yang melihat ini ingin segera menghalangi, tapi sudah tidak sempat, tinju Elton sudah sampai di hadapan Dev. Kecil. Wajah Dev menjadi dingin, dan dia melayangkan pukulannya. Crack. Suara nyaring kembali terdengar. Tangan Elton seketika bengkok dan patah dengan aneh, dia ditampar oleh Dev hingga terjatuh, dan berlutut di hadapan Dev. Bab 434. Saya sudah bilang kamu tidak layak, tapi kamu tidak percaya. Dev berkata dengan enteng. Seketika itu semua orang terkejut, bahkan mulut Jerry terbuka lebar hingga sebutir telur pun akan muat karena keterkejutannya. Awalnya dia mengira Dev mengatakannya untuk membual, tapi saat melihat tangan Elton yang patah, dia akhirnya menyadari kalau kata-kata penghinaan Dev itu bukanlah bualan, tapi benar-benar nyata. Bocah, kamu berani melukai muridku, walau kamu sanggup membunuh Dodi lalu kenapa, karena muridku tidak pantas, maka biarkan saya gurunya ini yang maju. Wanto melihat muridnya terluka parah seketika mengamuk. Dev hanya melirik Wanto dengan sinis, kamu juga tidak pantas. Apa? Kamu terlalu gila. Tatapan Wanto seketika dipenuhi keinginan membunuh. Victor yang melihatnya bergegas melangkah maju untuk memapa Elton, lalu memohon pada Dev, Tuan Dev, saya memohon Tuan Dev memandang muka saya, dan jangan marah. Kalau bukan karena memandang wajahmu, dia tidak akan hanya mengalami patah tangan seperti itu. Tatapan mata Dev dipenuhi ketidakpedulian. Victor berulang kali mengucapkan terima kasih, dan memapa Elton kembali ke sisi Wanto lalu berkata pada Wanto, Guru, kamu jangan marah, Tuan Dev dia. Minggir kamu. Wanto mana mau mendengarkan kata-kata Victor, dia meneriaki dan mengusir Victor dan menatap Dev dengan dingin, kamu melukai satu tangan muridku, dan saya akan membuat kedua tanganmu lumpuh. Kalau kamu punya kemampuan, kamu boleh mencobanya. Dev memandang Wanto dengan acuh tak acuh, dan saat Wanto menatap Dev, dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak bergidik. Tatapan acuh tak acuh itu seolah menganggap orang yang ada di depannya seperti seekor semut, seolah sangat jijik. Baik, baik, baik. Wanto kesal hingga mengulangi kata baik sebanyak 3 kali, lalu auranya tiba-tiba meledak. Seluruh ruangan dipenuhi dengan angin kencang yang menyapu barang-barang yang ada di sekitarnya. Dan tepat saat aura Wanto meledak, tiba-tiba ada hembusan angin seperti angin sepoi-sepoi yang langsung menekan kembali aura Wanto. Kalau mau bertindak, langsung saja, tidak usah mengacaukan kamar yang akan saya gunakan untuk tidur. Dev memandang Wanto dengan tatapan santai, dan tidak menganggap Wanto dengan serius sama sekali. Ada sedikit keterkejutan di mata Wanto, tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini, di depan muridnya dia tidak punya pilihan selain bertindak. Wanto berteriak keras, lalu melayangkan tinjunya ke arah Dev. Dev mengangkat tangannya dengan santai lalu langsung mencengkram tinju Wanto, dan Wanto seketika terhenti. Ini, bagaimana mungkin? Mata Wanto dipenuhi dengan kengerian, dan dia menatap Dev dengan tidak percaya. Tinjunya itu paling tidak memiliki kekuatan ribuan pon, tetapi Dev menahannya dengan mudah, dan Wanto merasa tinjunya seolah akan pecah. Dia ingin melepaskan diri, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali, seolah dirinya terpaku. Dev meringankan tangannya dengan santai, dan membuat Wanto terdorong mundur beberapa langkah, kalau bukan Victor dan Jerry yang bergegas untuk menahannya, Wanto pasti akan terduduk di lantai.
Saya sudah bilang, kamu tidak pantas bertarung denganku. Hari ini saya memandang wajah Victor, karena kamu adalah gurunya, maka saya akan mengampunimu kali ini. Kalau kamu berani menantangku lagi, saya pasti akan menghabisimu. Dev berkata dengan santai dan acuh tak acuh. Saat ini raut wajah Wanto sudah memucat, dia akhirnya mengerti tatapan Dev yang acuh tak acuh itu bukan kepura-puraan, tetapi bagi Dev dia benar-benar seperti seekor semut. Raut wajah Wanto berubah, dia menghela nafasnya dengan tidak berdaya, saya tidak tahu diri dan menyinggung Tuan Dev. Wanto bahkan merubah cara menyapanya, dan setelah membungkuk dalam-dalam pada Dev, dia berbalik dan berjalan keluar. Bab 435. Victor bergegas mengikutinya, dan Wanto tampak sudah menua dalam sekejap, dia berkata pada Victor, kamu undanglah Tuan Dev ke kamarku, saya tidak layak tinggal di kamar seperti ini. Victor mengangguk, dan kembali ke kamar Dev lalu menyampaikan perkataan Wanto kepada Dev, Dev tidak menolak, dan langsung pindah ke kamar yang ada di ujung koridor. Langit menjadi semakin gelap, dan lampu-lampu neon di jalanan berkedip dengan sangat hidup. Victor, temani saya pergi berkeliling, saya mau melihat apakah ada barang bagus. Dev berkata pada Victor. Baik, saya akan membawa Tuan Dev berkeliling ke Jalan Simbara, di sana merupakan tempat yang dibangun sementara untuk memudahkan para ahli bela diri dari berbagai tempat yang ingin memperdagangkan harta karun di tangan mereka. Victor mengangguk. Tidak lama kemudian, Victor membawa Dev ke Jalan Simbara, kedua sisi jalan dipenuhi dengan orang-orang yang berjualan bahan obat, pil obat, dan beberapa liontin giok, pot eliksir dan sebagainya, lalu ada pedang, pisau dan senjata bela diri lainnya, semuanya hampir ada. Dev berkeliling dan menemukan semua barang-barang itu adalah barang biasa, dan wajahnya terlihat sedikit kecewa, dia awalnya ingin menemukan senjata yang bisa dia ubah menjadi senjata perlindungan diri untuk Yuki. Victor menyadari kekecewaan Dev, lalu berkata, Tuan Dev, barang-barang bagus yang ada di sini sebagian besar akan diambil oleh Istana Raja Obat, mana bisa diedarkan di sini, dan ini juga salah satu alasan kenapa Istana Raja Obat mengadakan pertemuan seni bela diri. Dev mengangguk, dia mengingat dia membawa pil permajaan, jadi bertanya pada Victor, kalau saya ingin menjual sesuatu di sini, apa ada prosedur yang harus saya lakukan? Tidak ada, cari saja tempat kosong untuk mendirikan kios. Victor menggelengkan kepalanya, lantas Tuan Dev ingin menjual sesuatu. Benar, pil obat ini ingin saya jual. Dev berkata sambil mencari tempat kosong dan mengeluarkan pil permajaan. Victor melihat pil obat berwarna gelap di tangan Dev, dan bertanya dengan sedikit ragu, Tuan Dev, apa pil obatmu ini punya nama? Pil permajaan. Dev berkata dengan santai. Oh. Victor tidak pernah mendengarnya sebelumnya, jadi dia hanya bisa merespon dengan kata oh. Tapi saat Dev mengatakan pil permajaan, seorang bawahan Istana Raja Obat yang ada di sampingnya mendengarnya, dan saat mendengar nama pil permajaan, bawahan Istana Raja Obat itu melirik Dev tanpa sadar, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Tidak lama kemudian, pengurus rumah Istana Raja Obat, Budi, bergegas menghampiri dengan bawahan Istana Raja Obat. Lukas meminta Budi untuk mencari tahu tentang pil permajaan, namun karena masalah pertemuan seni bela diri, Budi belum sempat untuk pergi ke kota Namae dan kota Suro untuk memeriksa, dan saat mendengar bawahannya berkata ada seseorang yang menjual pil permajaan di Jalan Simbara, dia bergegas datang. Budi melirik Dev lalu bertanya padanya, saudara, apa nama pil obatmu ini? Pil permajaan. Dev berkata dengan jujur. Budi tidak mengatakan apapun, dia mengambil pil obat itu dengan pelan, dan mengendusnya, lalu menghancurkan pil obat itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk mencicipinya. Dev yang melihat itu mengernyitkan keningnya, kamu belum mengatakan mau membelinya atau tidak, tapi sudah menghancurkan pil obatku. Saat ini, Victor bergegas mencondongkan tubuhnya dan berbisik pada Dev, Tuan Dev, ini adalah pengurus rumah Istana Raja Obat, dia mungkin akan membeli semua pil obatmu ini. Dev yang mendengarnya seketika mengerti dan menganggukkan kepalanya. Setelah mencicipinya, mata Budi tiba-tiba berbinar, saudaraku, berapa harga pil permajaanmu ini per butirnya? 2 miliar, Dev berkata dengan enteng. Baik, saya akan membeli semuanya. Budi berkata dengan santai, lalu memerintahkan orang untuk menghitung jumlahnya, lalu bertanya pada Dev, saya ingin bertanya pada saudara, siapa orang yang membuat pil obat ini? Saya sendiri yang membuatnya, kata Dev. Kamu yang membuatnya, Budi menatap Dev dengan kaget, dan tatapannya penuh dengan ketidakpercayaan. Bab selanjutnya.